Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok P3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan tugas besar praktikum sistem kendali dengan plan fungsi alih motor DC. Next. Sebelumnya, perkenalkan juga anggota tim kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Iqbal Hafid, dengan NIM 121130004. Selanjutnya ada Sidik Ahmad Khalid dengan NIM 121130042. Selanjutnya ada Ramdes Gustiar dengan NIM 121130057. Dan selanjutnya ada Raka Surya Prema dengan NIM 121130111. Next. Oke, di sini ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raka. Dipersilakan. Izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Oh baik, langsung saja. Motor DC sering digunakan untuk berbagai kebutuhan karena mudah digunakan, seperti peralatan bisnis, industri, dan rumah tangga. Namun, pada suatu beban yang sering menyebabkan kecepatan motor DC itu menurun, sehingga putarannya tidak menjadi konstan dan menurunlah istilahnya. Dan yaitu lanjut, ketika motor digunakan, terkadang dibutuhkan putaran yang dapat diubah untuk disesuaikan dengan putaran beban dengan pengaturan perpindahan putaran yang halus. Hal ini dibutuhkan untuk mengurangi arus start dan putaran dan juga hentakan mekanis saat memulai start motor. Oleh karena itu, banyak upaya yang dilakukan untuk mengatur putaran motor tersebut. Hal ini termasuk kontrol PID, yang merupakan teknik kontrol yang sering digunakan dalam rekayasa kontrol kendali dalam sistem kendali, yaitu menggabungkan jenis tiga kontrol, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Lanjut. Oke, dasar teori. Motor arus arah atau motor DC merupakan mesin yang mengubah energi listrik menjadi arus arah. Maksudnya listrik menjadi energi mekanis. Sebuah motor listrik berfungsi untuk mengubah daya listrik menjadi daya mekanik. Yaitu ada prinsip pengoperasiannya, motor arus arah sangat identik dengan generator arus arah. Kenyataannya, mesin yang bekerja sebagai generator arus arah akan dapat bekerja sebagai motor arus arah. Oleh sebab itu, sebuah mesin arus arah dapat digunakan sebagai motor arus arah maupun generator arus arah. Sebelumnya Oke, izin masuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh kawan saya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Sidik. Oke, izin masuk ke konstruksi motor DC. Konstruksi motor arus searah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah badan atau bodi motor itu sendiri sebagai tempat meletakkan sebagian besar komponen mesin dan melindungi bagian mesin. Yang kedua itu terdapat kutub. Nah, fungsinya itu yaitu berupa menahan kumparan medan di tempatnya. Kemudian juga fungsinya itu yaitu menghasilkan distribusi flux magnet yang lebih merata di seluruh jangkar dengan menggunakan permukaan yang melengkung. Inti kutub dari laminasi plat baja yang terisolasi satu sama lain. Kemudian poin ketiga itu inti jangkar yang terbuat dari bahan ferromagnetik dengan maksud agar komponen-komponen atau lilitan jangkar terletak dalam daerah yang induksinya magnetiknya besar supaya GGL induksi dapat bertambah besar. Kemudian poin keempat, kumparan yang merupakan tempat dibangkitkannya GGL induksi. Kemudian yang kelima, kumparan medan adalah susunan konduktor yang dibelitkan pada inti kutub sehingga rangkaian medan yang dapat berfungsi untuk menghasilkan flux utama dibentuk dari kumparan pada setiap kutub. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Ramlis Kristiar. Sebelumnya suara saya apakah terdengar? Apakah suara saya terdengar? Dengar. Dengar. Terdengar. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi alinya. Fungsi ali itu di bagian atas ada plan. Nah, itu plannya sama dengan di 0,01 per 0,005 S kuadrat ditambah 0,06 dikali S plus 0,1. Selanjutnya itu pada plan tersebut dimasukkan persamaan KP, KI, KD. Dan hasilnya menjadi 0,01 KD S kuadrat ditambah 0,01 KP dikali S tambah 0,01 KI per 0,005 S kuadrat ditambah 0,06 dikali S ditambah 0,100. Nah, selanjutnya kita mengubah persamaan yang sebelumnya menjadi fungsi alih. Fungsi alih itu sama dengan G per S per 1 plus G per S. Sehingga kita masukkan persamaan tadi seperti pada layar yang hasilnya menjadi 0,01 KD S kuadrat ditambah 0,01 KP kali S ditambah 0,01 KI per 0,005 S pangkat 3 ditambah 0,060 tambah 0,01 KD S kuadrat tambah buka kurung 0,100 ditambah 0,01 KP tutup kurung dikali S ditambah 0,01 KI. Nah, kemudian kita masukkan nilai KP, KI, KD sesuai dengan data berikut. KP-nya itu sama dengan 132, KI-nya sama dengan 120, KD-nya sama dengan 2,6, dan kita masukkan ke persamaan yang tadi, sehingga hasil didapat fungsi Ali 0,026 S kuadrat ditambah 1,32 S dikali S ditambah 1,2 per 0,005 S pangkat 3 tambah 0,086 dikali S pangkat 2 ditambah 1,42 kali S ditambah 1,2. Sehingga kalau persamaannya 0,005 S pangkat 3 ditambah 0,086 S pangkat 2 ditambah 1,42 S ditambah 1,2. Selanjutnya, nah di sini ada hasil simulasi MATLAB. Untuk menghasilkan gambar plot simulasi ini kita memerlukan rumus codingnya. Itu yang nomini merupakan pembilang dari persamaan fungsi alih, dan yang den ini merupakan penyebut dari fungsi alih yang telah didapat. Selanjutnya kita tuliskan numnya itu sesuai dengan pangkatnya, sehingga misalnya di S kuadrat maka kita taruh di paling kiri yaitu 0,026 sesuai dengan persamaan sebelumnya. Terus masukkan 1,32, masukkan lagi 1,2 tutup kurung dan titik koma sebagai penutup perintah, dan masukkan lagi penyebutnya 0,005, 0,086, 1,42, 1,2 tutup kurung dan titik koma lagi. Selanjutnya untuk menghasilkan sinyal step itu kita memerlukan
masukkan perintah step buka kurung 6, den tutup kurung titik koma. Dan untuk menampilkan gridnya atau garis-garisnya itu kita masukkan perintah grid on. Dan untuk judul dari sinyalnya itu kita masukkan judulnya plot simulasi sesuai dengan di atasnya itu. Nah, dari simulasi ini kita mendapatkan nilai parameter seperti rise time, settling time, overshoot, peak time, dan peak. Nah, untuk nilai rise time sendiri itu nilainya 0,0966 s, settling time-nya 0,596 second, dan overshoot-nya itu 13,6%, untuk peak time-nya 0,198 second, dan peak-nya itu 1,14 nilai tertingginya. Nah, dari hasil simulasi MATLAB ini dapat kita ketahui bahwa performance yang dihasilkan itu sudah cukup baik dan responnya dapat mencapai kestabilan dalam waktu 0,59 detik. Yang berarti ini udah bagus hasilnya. Next. Nah, selanjutnya ada Nyquist diagram dan Rod locus. Yang pertama itu ada Nyquist diagram. Nah, di sini terlihat untuk menampilkan Nyquist diagram juga itu kita rumusnya hampir sama, hanya saja kita mengubah di bagian step-nya tadi. Yang tadi kan step, sementara yang ini Nyquist. Masukkan Nyquist buka kurung 6, den. Terus selanjutnya kita lihat berdasarkan gambar, terlihat bahwa plot Nyquist yang ditampilkan tidak mengelilingi minus 1,0. Menurut kriteria stabilitas Nyquist, sistem ini menunjukkan kestabilan karena kurva respon frekuensi tidak melintasi titik kritis tersebut. Dan selanjutnya untuk Rod locus, kita menggunakan rumus R locus 6,6 ya 6, den, untuk menampilkan tampilan diagram Rod locus. Nah, berdasarkan hasil pengujian itu didapatkan K-nya itu minus 8,1547 plus 14,24691, terus minus 8,14547 minus 14,24691, dan bawahnya itu ada 0,8906. Nah, berdasarkan hasil pengujian ini diketahui sistem kendali proporsional integral derivatifnya bersifat stabil karena bagian nyata dari akar-akar persamaan bernilai negatif. Selanjutnya, oke, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya, Sidik Ahmad Khalid. Dipersilakan. Sebelumnya izin, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar sedikit. Oke. Jadi kesimpulan, respon yang dihasilkan oleh kontrol proporsional integral derivatif atau PID itu merupakan selain itu karena kendali PID membutuhkan rise time atau TR sebesar sekian, kemudian proporsional integral derivatif atau PID-nya juga menghasilkan nilai yang cukup baik. Kemudian, nah ini dia
nilai dari rise time-nya yang tadi sempat disinggung di poin kesimpulan, yaitu sebesar 0,0966 second. Kemudian settling time-nya sebesar 0,596 second atau 0,596 detik. Kemudian untuk nilai peak time-nya menyentuh angka 0,198 detik. Nah, dengan akar persamaan bernilai negatif, pengujian dengan kendali P dan PID dengan loop terbuka menunjukkan bahwa sistem bersifat stabil. Demikian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, itulah tadi penjelasan demi penjelasan yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, yaitu kelompok B3. Jika ada salah atau kurangnya dalam penjelasan kami mohon dimaafkan. Mungkin kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.